Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati, karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim. Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian, tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati. Tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai sholat. Maaf, tiba-tiba setelah sholat membicarakan orang lain dalam konteks gibah, enggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya ta imam naik tadi, si pulen pantes tengunah suarana. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan Allah dicela oleh orang yang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela. Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa anda telah menjadi orang baik. Misal, nama anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam, kajian, sholat. Dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu gak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak, itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Panitia surga lewat, panitia surga lewat. Gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuman humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas sampai sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil, pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya, orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya, maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal salat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu, awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Ada yang dahsyat di sini. Lihat sini. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu didefinisikan oleh Nabi, man hajara ma naha anhu. Fokus. Kenapa Nabi menggunakan kata man? Kenapa menggunakan kata hajaro cepat? Padahal kata kerja yang sering digunakan pakai alif. Hajaro, orang yang disebut muhajir. Kenapa di sini alifnya dibuang? Kenapa menggunakan ma di sini? Fokus.
Kemudian fokus baik-baik. Ini saya turunkan begini haknya sebagai larangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah seperti zina. Tapi ini yang sering dipakai. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan naha anhu. Dan dari sini ditemukanlah definisi hijrah. Apa definisi yang dimaksudkan? Itu yang kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa dimanapun anda berada yang belum menunaikan salat Isya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita uraikan, tujuan utama dari hijrah adalah menghasilkan kualitas manusia yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Perilakunya berubah menjadi baik, segala yang melekat pada dirinya, khususnya hartanya, juga bisa digunakan dan dihasilkan dari cara yang baik, dan melahirkan motivasi kuat untuk memburu amalan-amalan ibadah yang melahirkan pahala yang melimpah. Karena itu kalimat hijrah pun pemaknaannya dibatasi oleh Nabi SAW supaya tidak semua orang bisa membuat definisi tentang hijrah ini. Batasan ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yang disampaikan kemudian oleh Imam Al-Bukhari seperti tadi telah kita uraikan. Nabi sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir. Di sini tadi kita berhenti dan sekarang kita coba boleh teruskan. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu, man hajara, adalah setiap orang yang mau berhijrah anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min Quraisy, ana afsahul arab, saya itu kata Nabi orang Arab yang paling fasih, baina anni min Quraisy, dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama, bahasa Arab yang paling fasih, dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam madhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad, bapaknya Idris, Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi'i ini kakeknya ya Muhammad bin Idris. Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabarruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya, dan jadi ya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib, awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya, ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib
bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adhar atau bin Nahur, bin Abid, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi SAW di Abdu Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih, dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mu'jizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Karena Nabi tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu, satu man. Yuk kita baca pakai ilmu nahwu. Di dasar bahasa Arab, nanti kalau ingin mudah memahami Al-Quran, ngajinya bisa sempurna dalam pengertian memahami makna dengan luas, nanti belajar bahasa Arab dengan cabang 4 ilmu. Ini yang dasar. Satu nahwu, yang kedua saraf. Orang Arab menyebut nahwu bapaknya, saraf ibunya. Ya, jadi nahwu kemudian saraf. Kalau ingin simpel, keduanya dipadukan di alfiyah. Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil. Ya, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat nilis bit tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Belajar dari yang dasar. Ya, misal pakai Jurumiyah karangan Imam As-Sanhaji. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, dan seterusnya. Nahwu saraf. Nahwu menunjukkan makna dasar dan perubahan kata karena harakat. Kalau fathah maknanya apa, kalau kasrah maknanya apa, kalau dhammah seperti apa, kalau sukun dipahami apa, itu nahwu. Saraf perubahan bentuk kata, derivasi. Makan akan makan, sedang makan telah makan, makan jangan dimakan. Bagaimana membentuk katanya? Makanan, ya. Waktu makan, tempat makan. Nah, itu ilmu saraf. Anda tahu ilmu saraf, satu kata bisa hafal 12 makna. Dengan ilmu saraf itu, satu kosakata Anda tahu 12. Bayangkan, kalau tahu 10, berarti Anda telah hafal 120 kosakata. Itu saraf. Ketiga, balaghah. Ya, balaghah. Balaghah itu punya 3 cabang ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Pada orang dewasa begini bicaranya, pada anak kecil begini, pada remaja begini. Karena itu nanti ketika Nabi menyampaikan tingkat tertinggi dalam kalimat Nabi, itu bukan hanya nahwu saraf, tapi balaghahnya masuk. Setiap memilih kata sempurna kata-katanya. Bayan dijelaskan dengan terang, sehingga orang tidak bertanya lagi apa maksudnya, bagaimana caranya. Maka kata-kata yang telah disusun itu dirangkai jadi kalimat yang jelas dan sempurna. Tapi kan tidak semua yang jelas itu terasa menyenangkan. Anda jadi imam ingin meluruskan kalimatnya jelas. Ada bapak di sana belum rapat. Anda katakan, Pak, rapatkan. Apa nggak ngerti juga merapatkan? Jelas kan? Tapi nggak enak. Supaya enak keterimanya, maka gunakan kemudian badi' namanya. Badi', ilmu menghiasi kata. Sehingga ketika disampaikan orang tidak merasa diajari. Ketika diperintahkan rasanya kemudian dinasehati dengan cara yang sangat lembut. Bahkan ketika memuji orang senang. Kamu cantik banget sayang, itu baru bayan. Tapi kalau sudah pakai badi, cahaya rembulan pun kalah dengan pesonamu malam hari ini. Tuh, catat tuh. Itu badi namanya. Terakhir arud. Ya, arud nanti asalnya untuk membuat puisi Arab, tapi dalam nanti khazanah keislaman
bisa digunakan untuk membuat nazam-nazam ilmiah, atau digunakan untuk sekedar mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dari satu amalan. Sekarang kita pakai ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan ilmu nahwunya. Ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu kata Nabi berlaku bagi siapapun, umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah, orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya, kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali, kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan nabinya yang salah, andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua, jangan simpulan hijrah saya tidak terbuka kesempatan, tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum, dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya, semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat, hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif, hajar. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran. Sudah? Bandingkan dengan An-Nisa. Sudah? Baik, kita mulai dengan Ali Imran dulu. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Yang An-Nisa dulu, An-Nisa. Saya bacakan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Perhatikan kalimatnya. Masih menggunakan man tapi ditambahkan alif di dalamnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi, mannya sama tapi ketika memulai ditambahkan alif, yuhajir. Kata dasarnya dari kata hajara, yuhajiru, ada alifnya. Hajar. Fokus baik-baik. Ada hajara, ada hajara. Itu beda. Dalam kaidah ilmu lughah, alif itu asalnya berfungsi memanjangkan bacaan. Dasarnya. Misal, kalau saya katakan begini, hajara, pendek kan? Kalau saya tambahkan alif, hajara, hanya panjang kan? Fataha, pendek. Fa-nya pakai alif, fataha, panjang kan? Baik. Nah, dalam kaidah ilmu lughah, kalau ada satu kalimat hurufnya ditambahkan alif, bukan hanya menunjuk panjang bacaannya, boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat.
menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat, menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang, seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah. Jadi kalau anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah, cepat. Tapi ketika anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulainya, boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah. Nabinya ngajak cepat, jangan banyak pikir. Kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi, cepat kalian berubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah, kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu. Apa anda kira nggak pernah taklim, tiba-tiba pengen taklim bisa langsung taklim? Belum tentu. Apa itu taklim? Di mana ustadznya? Materinya apa? Awal-awal dengar dari luar, tertarik, duduk pojok di belakang, makin tertarik masuk ke tengah, makin tertarik lagi ke depan, makin tertarik lagi sebelum orang datang anda yang duluan. Apa anda kira tadinya nonton bola malam-malam, penggemar Real Madrid, tiba-tiba pengen jadi Real Masjid begitu mudah? Pengen tahajud? Belum tentu. Awal-awal tahajudnya dulu digabungkan dengan bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun kalau yang didukungnya menang. Menangis tuh kan, eleh deui. Baik. Lama-lama mulai ditinggalkan. Ngatur waktu dulu, naik lagi. Apa yang dikira yang tak berhijab tiba-tiba bisa berhijab? Belum tentu. Ada tahapan dulu, bergulat dengan perasaan dirinya, bergulat dengan orang sekitarannya. Kadang-kadang ada orang yang menguji dengan kata-kata, bahkan bentuknya celaan, kadang-kadang dibully dan sebagainya. Ya, jadi jangan dikira ketika anda kemudian akan berhijrah, memang ajakannya cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu ada tantangan. Maaf. Untuk belajar saja pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja ada tantangan. Masa anda pengen baik gak ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Karena itu, pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika anda berhijrah, anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika anda hijrah, anda nggak akan kaget, Pak. Kalau paham kalimat ini, anda nggak akan kaget. Sekarang pengen mulai ke masjid, udah dandan rapi, pakai sepeda paling bagus, Brompton, dipakai kesubuhan duluan, datang ke multazam, sepatu paling bagus, pulang-pulang hilang, sepatu hilang sepeda. Hijrah. Jadi karena itulah kemudian turunkan sini pelan-pelan. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan yang menunjukkan cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke mudhari menggunakan alif di sini. Hajara. Orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru. Muhajaratan, menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? 1. Ya, teruskan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Pertama, orang yang mungkin berhijrah boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, 1, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang anda bergulat dengan harta misalnya, kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan haram, korupsi haram, kolusi haram, riba haram, mencuri haram.
Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang, cepat tinggalkan ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan, biasa riba, sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, 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 berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah, karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai zuhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya, harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya, karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak, bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan, ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun gak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia takut kakinya saat ditanya gak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel. Sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada. Bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini.